Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sastra, kembali lagi dengan saya Mona Lisa. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai menilai syair klasik, lalu menilai puisi balada, selanjutnya membandingkan kedua karya sastra tersebut, dan setelah itu menganalisis apakah puisi balada dipengaruhi oleh syair atau tidak. Adapun syair yang akan saya analisis yaitu syair Abdul Muluk. Sedangkan puisi balada yang akan saya analisis yaitu puisi balada yang diciptakan oleh W.S. Rendra dengan judul Orang-Orang Tercinta. Sebelum menilai, kita akan membahas apa sih syair dan puisi balada itu. Syair adalah bentuk sastra klasik Melayu yang sudah mendekati kepunahan. Berbeda dengan pantun, syair adalah bentuk puisi lama yang diungkapkan secara bersambung dan membentuk suatu cerita yang panjang. Sedikit sekali naskah syair yang masih dapat diselamatkan dengan utuh. Sedangkan puisi balada adalah puisi yang mengungkapkan getaran tabir hidup dalam menggambarkan perilaku seseorang, baik melalui dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu yang objektif. Banyak penyanyi yang memilih menggunakan balada sebagai sarana menuangkan apa yang ada di benaknya. Sebagai contoh, Iwan Fals adalah penyanyi balada yang sangat mahir mengungkapkan kisah kehidupan di sekitarnya. Lirik dari lagu-lagunya sebagian besar merupakan contoh dari puisi balada. Untuk seorang penyair seperti W.S. Rendra, balada menjadi budaya dalam dirinya untuk menyuarakan apa yang ada di dunia nestapa para kaum papa. Salah satu puisi balada karya W.S. Rendra yaitu puisi yang akan kita bahas ini dengan judul Puisi Balada Orang-Orang Tercinta. Bagaimana sih penilaian serta perbandingan dari syair klasik dan juga puisi balada? Nah, video berikut ini kita akan menjelaskan mengenai penilaian serta perbandingan dari syair klasik dan juga puisi balada, serta menentukan apakah puisi balada dipengaruhi oleh syair atau tidak. Yang pertama, kita akan menilai syair klasik yaitu syair Abdul Muluk, yang mana tema minornya mendapatkan skor 2 poin. Yang mana yang pertama yaitu mengenai kesetiaan seorang istri kepada suami. Lalu tema yang kedua yaitu mengenai kebijakan seorang. Penilaian yang selanjutnya yaitu tema mayor. Tema mayor di sini memperoleh 4 poin. Dengan tema yang pertama yaitu kesetiaan, yang kedua ketulusan, yang ketiga kebijaksanaan, dan yang keempat kasih sayang. Amanat yang terdapat pada syair Abdul Muluk ini yaitu amanat tersuratnya memperoleh 2 poin, amanat tersiratnya memperoleh nilai 5 poin. Selanjutnya pola larik. Pola larik ini dapat diperoleh dengan menentukan jumlah kata pada setiap barisnya, yaitu cenderung 4 hingga 5 kata atau 8 hingga 12 suku kata. Jika sudah memenuhi salah satu syarat tersebut, maka akan kita beri 1 poin. Dan untuk syair Abdul Muluk ini memperoleh 180 poin untuk penilaian pada pola larik. Selanjutnya pola bait. Pola bait memperoleh nilai 46 poin, dengan distikon memperoleh 44 bait dan 2 sisanya yaitu berjenis quatrain. Selanjutnya yaitu penilaian pola rima. Pola rima memperoleh nilai 85 poin. Dan yang terakhir yaitu diksi. Diksi memperoleh nilai 7 poin.
Jadi, skor akhir yang diperoleh pada penilaian syair Abdul Muluk ini yaitu berjumlah 331 poin. Penilaian yang selanjutnya yaitu mengenai fiksi pada syair Abdul Muluk ini. Yang pertama yaitu penilaian latarnya. Nah, latar yang ada pada syair Abdul Muluk ini yaitu memperoleh 3 poin. Untuk tokoh, terdapat 5 tokoh yang ada pada syair Abdul Muluk, maka nilai yang diperoleh yaitu 5 poin. Selanjutnya yaitu mengenai alur. Alur memperoleh nilai 1 poin karena menggunakan sebuah alur. Yang terakhir yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang pada syair Abdul Muluk ini yaitu terdapat 1 sudut pandang, maka nilai yang diperoleh yaitu 1 poin. Nilai akhir yang diperoleh oleh penilaian secara fiksi pada syair Abdul Muluk yaitu 10 poin. Selanjutnya kita akan menilai puisi balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra. Penilaian yang digunakan sama dengan penilaian yang sebelumnya. Adapun penilaian pada puisi balada Orang-Orang Tercinta yaitu tema mayor mendapatkan 1 poin. Tema mayor dari puisi balada Orang-Orang Tercinta ini yaitu tentang percintaan. Yang kedua yaitu tema minor. Tema minor memperoleh 2 poin. Tema minornya adalah mempertahankan cinta dan cinta itu saling memahami. Selanjutnya ada amanat tersurat. Amanat tersurat pada puisi balada Orang-Orang Tercinta ini memperoleh 1 poin. Dengan amanat tersurat yaitu jika kita masih mencintai, maka selagi masih ada harapan, tetaplah bertahan. Selanjutnya yaitu amanat tersirat. Amanat tersirat pada puisi balada Orang-Orang Tercinta ini memperoleh 3 poin. 3 poin tersebut didapat dari yang pertama, cinta tidak akan membawa kita untuk memahami satu sama lain. Namun, dalam diri kita sendirilah yang harus saling memahami satu sama lain. Yang kedua yaitu di saat masih bersama orang yang dicintai, meskipun cinta, kita harus bisa untuk menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya. Sedang terlukakah atau terus berpura-pura bahagia? Jangan karena cinta kita selalu berpura-pura baik-baik saja, padahal sedang terluka. Yang ketiga yaitu jika terjadi suatu masalah, maka harus segera diatasi. Jangan menunggu sampai membengkak karena dibiarkan dan disembunyikan. Selanjutnya pola larik. Pola larik yang diperoleh oleh puisi balada ini yaitu 30 poin. Untuk pola bait yaitu 4 poin, pola rima 6 poin, dan yang terakhir yaitu diksi 2 poin. Jadi, skor keseluruhan yang diperoleh oleh puisi balada Orang-Orang Tercinta yaitu 49 poin. Selanjutnya menilai secara fiksi puisi balada Orang-Orang Tercinta, yang mana yang pertama yaitu ada latar memperoleh 1 poin, untuk tokoh memperoleh 1 poin, alur memperoleh 1 poin, dan sudut pandang juga memperoleh 1 poin. Jadi skor akhir dari penilaian fiksi puisi balada Orang-Orang Tercinta yaitu mendapatkan 4 poin. Nah, itu tadi adalah analisis dari syair Abdul Muluk dan puisi balada karya W.S. Rendra. Adapun kesimpulan dari penilaian ini yaitu puisi balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra ini terpengaruhi oleh syair karena dapat kita lihat bahwa
pada puisi balada juga terdapat alur dan menceritakan sebuah cerita seperti pada syair. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya.